wa nazala raddan lima kana alaihi jahiliyah min adami tawrisi nisa wa sikhar. Wa nazala lan temurun raddan krana arenol lima maring barang kana kang ono iku alih ngatasé ma apa al jahiliyatu mangsa jahiliyah min adami tawrisi nisa'i min adami tawrisi nisa'i saking ora onone aweh waris wong wadon atau oleh warisane wong wadon min adami tawrisi nisa'i saking ora onone oleh bagian warisane pira-pira wong wadon wasikhari lan pira-pira anak cilik. Di zaman dulu, zaman sebelum Islam, perempuan dan anak-anak itu tidak mendapatkan harta pusaka, harta warisan. Setelah Islam datang, perempuan mendapatkan bagian, bahkan kadang lebih besar dari laki-laki, dan juga anak-anak. Bahkan bayi yang dalam kandungan pun sudah dihitung. Jadi nanti kalau semisal mayat meninggal, terus ada ahli warisnya yang sedang mengandung, semisal istrinya, nanti hitungannya ada 4 malah kalau yang bayi. Nanti dikira-kira perhitungannya dikira-kira ini anak laki-laki 1, apa anak laki-laki 2, apa anak perempuan 1, apa anak perempuan 2. Maksudnya kembar juga nanti dihitung, apa anak laki-laki kembar 2, 1 laki-laki 1 perempuan. Ini hitungannya ada semua. Nanti setelah pasti keluarnya apa, nanti pakai yang sesuai dengan yang tadi itu, apa kemungkinan. Jadi hartanya nanti dibaginya setelah bayinya lahir. Opo lirijali ayat lirijali nasibun. Lirijali ku kaduwe pira-pira wong lanang, al auladi tegese pira-pira anak, wal akriba ilan pira-pira kerabat, nasibun utawi bagian. Nasibun utawi bagian, hafdzun tegese bagian, mimas saking barang taroka kang ninggal ingma sop al walidani wong tua loro wal aqrabunan pira-pira kerabat lan pira-pira kerabat al mutawaffauna kang padha ninggal kang padha wafat kang padha ninggal sapa walidan wal aqrabun. Walinin sailan niku kaduwe pira-pira wong wadon nasibun utawi bagian mimma saking barang taroka kang ninggal sop al walidanu wong tua loro walidani wong tua loro wal aqrabuna lan pira-pira kerabat. Mimma saking barang ola kang titik opoma minhu saking mal ayil mali tegese mal atau harta. Au kasura tau akeh opoma atau kakeh opoma ja'alahun dari aking nasib bagian ja'alahun dari aking nasib sop Allah Gusti Allah nasiban ing bagian mafrutun kang den pesti makluan tegese kang den pesti bitaslimihi kelawan nyerahake ing mafrud atau ing nasib bitaslimi kelawan nyerahake ing nasib ilahi maring rijal wan nisa. Kalau dalam ilmu faraid yang laki-laki itu ada 15. Ada apa ini? Anak laki-laki, cucu, bapak, bapaknya bapak berarti kakek, saudara kandung, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki tunggal bapak, saudara seibu, cucunya saudara laki-laki itu ponakan yang sekandung, ponakan yang sebapak, paman tapi dari bapak ya, bukan dari ibu ya. Paman yang sebapak, yang tunggal bapak, anaknya paman yang sekandung,
anaknya paman yang tunggal bapak, suami, dan orang yang memerdekakan. Kalau yang perempuan cuma ada 10 anak perempuan, cucu perempuan, ibu, jadah, nenek seibu, nenek sebapak, istri perempuan yang memerdekakan, ukhtun sakikoh, saudara perempuan seibu yang tadi kandung, terus saudara perempuan tunggal bapak, ada 10. Jadi nanti sebelum membagi waris, biasanya sebelum dibagi waris ditelusuri dulu, mana ahli waris yang termasuk ini dulu. Nanti baru ditentukan bagian-bagian. Soalnya nanti ini dibagi, ada yang dapat bahasanya furudul muqaddarah, yakni orang-orang yang pasti mendapatkan bagian, maksudnya yang 1/2, ada 6 ya, 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, sama 1/6, ada 6 pembagian itu. Nanti ada kalanya seperti bapak, contoh bapak kalau dia punya anak nanti dapatnya 1/6. Kalau dia, maksudnya kalau mayitnya punya anak gitu. Jadi misal bapak, anaknya kan meninggal, jadi kan dia bapaknya dapat ya. Tapi anaknya dia punya cucu, nanti dia dapatnya 1/6. Kalau dia nggak punya cucu, berarti mayitnya itu nggak punya anak, sama sekali nggak punya anak, maka dia menjadi bahasanya asobah. Asobah itu nanti sisaan, bisa lebih besar, kan bisa lebih kecil. Asobah nanti ada 2, asobah binafseh, ada 3 ya, asobah binafseh, asobah bil ghair, sama asobah ma'al ghair. Terus wa idza hadira lan ing dalem nalikane hadir al qismata ing pembagian al qismata ing pembagian lil mirasi maring warisan, maring warisan. Al qismata ing pembagian lil mirasi maring warisan, maksudnya ketika hadir dalam pembagian waris, maksudnya sapa ulul kurba, wong kang duweni kerabat, gaul korobati tegese wong kang duweni kerabat, miman saking wong layarisu kang ora marisi sapa man. Maksudnya ketika nanti dalam pembagian waris ada orang-orang yang tidak termasuk ini semua, biasanya yang jalurnya ke ibu, yang nggak dapat, kebanyakan yang jalurnya misal saudara laki-laki tunggal ibu gitu. Jadi bapaknya meninggal, suaminya meninggal, terus si suami punya saudara tapi yang tunggal ibu, tidak tunggal bapak ibu atau tidak tunggal bapak. Jadi yang tunggal ibu itu kan dia nggak ada di sini, yang lium. Seandainya gitu, ada saudara kandung, bukan kan saudara tapi hanya tunggal ibu, bapaknya beda gitu, jadi dia kan nggak dapat warisan. Seandainya dia hadir di sini, semisal wal yatam lan orang yatim, wal masakin lan orang miskin, anak yatim dan orang-orang miskin, farzukuhum mongko paringono rezeki ing ulul kurba wal yatam wal masakin, kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan bagian waris, berikanlah mereka minhu saking miros syai'an ing suwiji-wiji qoblal kismati ing dalam sadurunge bagi. Jadi sebelum dibagi mereka dikasih bagian yang sedikit lah gitu, dikasih bagian sedikit dulu. Wa qulan ngucap sapa sira ayyuhal auliya pira-pira wali, maksudnya orang-orang yang punya bagian warisan, ucapkanlah kepada mereka lahum maring ulul kurba wal yatama wal masakin, idza kana ari kalane ana sapa alwarasatu pira-pira ahli waris, idza kana ari kalane ana nalika indal nalikane ana sapa alwarasatu pira-pira ahli waris iku sigharon pira-pira anak lare, pira-pira bocah cilik,
kaulan kelan ucapan ma'rufan kang den bagusake. Ma'rufan kang bagus jaminan tegese kang bagus. Bi anta kabiru gambaran kelawan gawe alasan sapa sira. Gambaran kelawan gawe alasan sapa sira ilaihim maring ulul qurba wal yatama wal masakin. Anakum ing satemene sira, maksudnya katakanlah kepada mereka, misalnya berilah mereka pengertian. Orang-orang yang tidak mendapatkan bagian, berilah mereka pengertian dengan ucapan yang baik, seperti ucapan anakum ing satemene sira iku latamlikuna ora miliki sapa sira ing miros. Kalian itu tidak berhak mendapatkan mendapatkan warisan. Wa nahulan satemene miros, ahli warisnya iku lisihori kadue pira-pira anak cilik. Jadi semisal ada seorang meninggal, dia hanya meninggalkan ahli waris anaknya, misal masih kecil-kecil. Jadi si suami meninggal, istrinya udah nggak ada gitu, udah meninggal duluan, bapak ibunya juga nggak ada, saudara-saudaranya nggak ada, cuman ada ahli warisnya cuma 2 gitu, anak laki-laki sama anak perempuannya umpama. Terus ternyata ada saudara-saudaranya yang dia kepengen gitu, yang saudara-saudara yang masih yang tunggal bapak misal, yang dia nggak mendapatkan warisan. Misal dia pengen dapat bagian gitu karena ahli warisnya masih kecil-kecil gitu. Jadi dia harus diberi pengertian bahwasanya kalian itu tidak berhak mendapatkan warisan dari saudara kalian. Wahada utawi iki miros, utawi iki rizkun, pemberian ini diberi sedikit gitu. Iku kila dia ucap pakai, maksudnya ada yang mengatakan pendapat innahu satemene hadza iku mansuhun dia nasikh. Jadi ayat ini sudah dinasakh. Bahasanya mereka tetap tidak mendapatkan bagian karena mereka memang bukan ahli waris. Wakila la. Ayat ini tidak dihapus. Walakin tahawana tetapi nang gampang sop anak supaya menungso fitarkihi ing dalam ninggal Inggrisku. Ada yang mengatakan ini tetap berlaku ayat ini, cuman orang-orang menyepelekannya. Jadi sudah nggak dipakai menyepelekannya. Wa alaihi lan iku ingatase adamun naskhi. Wa alaihi lan ingatase adamun naskhi fa huwa mengetahui rizku iku nadbun sunnah. Jadi karena ayat ini tidak dinasakh, ada ulama yang mengarahkan hukumnya itu sunnah. Jadi boleh disunahkan kerabat-kerabat yang tidak punya bagian atau orang miskin atau orang anak-anak yatim itu diberi kalau mereka pas pembagian itu ada di situ. Tetapi wa Ibnu Abbasin lan saking Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas wajibun tau rezeki ku wajib. Tetapi menurut Ibnu Abbas tetap ayat ini wajib hukumnya. Wal yakhsha lan dia sapa sira wal yakhsha lan becik wedi failnya depan wal yakhsha lan becik wedi ya khauf tegese becik wedi alal yatama ing atase pira-pira anak yatim sapa aladina wong akeh lau taraku kang lamun marak-maraki sapa aladin lau taraku lamun marak-maraki sapa aladin ai qorobu tegese marak-maraki sapa aladin ayat roku nyento ninggal sapa aladin min kharfim saking burine aladin ai ba'di motihim tegese saking sawise matine aladin tegese ing dalem sawise matine aladin dzurriatan ing anak atau keturunan dzurriatan ing anak sikho di'afan kang apes, anak yang lemah di'afan kang apes aulad dan tegese pira-pira anak sihoron kang cilik-cilik khaufu moko wedya sapa aladzin alih ing atase dzurriyah adiya ing kasio-sio maksudnya hendaklah orang-orang yang istilahnya dia khawatir, maksudnya sudah mendekati kematian itu, hendaknya dia khawatir meninggalkan di belakang mereka, meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah. Maka dia harus khawatir kepada nasib mereka. Fal yattaqu
moko becik wedya moko becik wedi takwa atau wedya sapa aladin Allah ing Gusti Allah, maka hendaklah dia takut bertakwa kepada Allah fi amril yatama ing dalem perkorone pira-pira anak yatim, fi amril yatama ing dalem perkorone pira-pira anak yatim. Jadi terus yang tadi kan wal yasyalladzina, seandainya orang tersebut mempunyai anak gitu kan, anak-anak yang lemah. Terus kalau ayat yang fal yattaqullaha, dia harus bertakwa kepada Allah dalam urusan anak yatimnya orang lain. Dia sebagai wali posisinya. Maka hendaklah dia aladin tersebut juga khawatir dan harus bertakwa kepada Allah terhadap urusan anak yatimnya orang lain. Wal ya'tulan becik maringi sapa aladin ilahi maring yatama ma ing barang yuhibuna kang demen sapa aladin ayuf ala inyento den gawe apa ma bidzurriyatihim kelawan zuriyai aladin mimba'dihim saking sakwise matine aladin. Jadi seandainya dia seorang paman, umpama saudaranya meninggal terus ponakan-ponakannya diasuh sama dia harus mengurusnya dengan baik, harus waliyatu ilahi mayuhibbu, harus dikasih sesuatu yang sama, intinya sama, yang ia senangi, sesuatu yang biasa diberikan kepada zuriyahnya setelah dia mati ya harus sama gitu posisinya, seperti dia memberikan kepada anak yatim. Wal yaqulan becik ngucap sapa aladin lil mayiti maring wong kang bakal mati. Ini berarti posisinya anak yatim orang lain aladinnya, bukan bukan dianya yang mau mati, tapi misal saudaranya. Lil mayiti maring mayit, misal kepada saudaranya, dia harus mengucapkan kaulan ing ucapan syadidan kang bener. Sawaban tegese kang bener. Bi ayamuru gambaran kalawan nyento merentah sapa aladin ing mayit. Gambarannya kalau nyento merentah sapa aladin ing mayit, ayat tasaddaqa ing nyento gawe sedekah sapa mayit. Ayat tasaddaqa ing nyento gawe sedekah sapa mayit. Bidunis solusihi kelawan sak ngisore sepertigane harta. Bidunis solusihi kelawan sak ngisore sepertigane mal. Wa yada'ala ninggal sapa mayit al-baqiya ing sisa ing perkara kang keri ing sekerine, maksudnya sisa ing sekerine kelebihannya liwarosati maring ahli warise maring pira-pira ahli warise mayit walayat trukhum lan ojo ninggal sapa mayit ing yatama alatan hale padha melarat. Jadi misal ada saudaranya, adiknya atau abangnya atau siapa mau meninggal, dia harus diberi nasihat agar harta kekayaannya itu jangan disedekahkan semua. Kelihatannya sih bagus ya, sepeninggalku aset ini akan aku kasih ke masjid semua, atau aku kasih ke anak yatim semua. Itu tidak bisa, tidak boleh. Yang seandainya benar dia wasiat seperti itu, terus dia keburu meninggal, maka nanti masalah wasiatnya mau diluluskan atau tidak ditanyakan ke ahli warisnya dulu. Misal saya punya aset 1 miliar, terus wasiat ke orang, nanti kalau saya meninggal ini semua 1 miliar aku wasiatkan ke masjid, misal amutadin semua gitu. Anak-anaknya nggak ada yang dapat. Nanti kalau mau dibagi warisannya tanya dulu ke ahli warisnya, ini bapakmu seluruh asetnya mau disedekahkan semua, ikhlas nggak? Umpama ikhlas ya berarti nggak apa-apa, nanti para ahli warisnya ridho semua, umpama semuanya katakan ada 10 ridho semua gitulah, karena sudah pada kaya, berarti boleh.
Semisal nggak ridho, nggak bisa, berarti yang diluluskan cuma sepertiga. Ya, jadi mama katakan 9 miliar, berarti yang 3 miliar buat masjid, yang 6 miliarnya dibagi. Innalladzina sabtanu wa akhi yaquluna kang padha mangan sapa aladzin amwalal yatama ing pira-pira hartane anak yatim, ing pira-pira hartane anak yatim zulman hale padha zalim biwari hakin telah gambar biwari hakin tegese kelawan tanpa hak. Inama yaqulun angin pesine mangan sapa aladzin, inama yaqulun angin pesine mangan sapa aladzin fi butunih ing dalem pira-pira wetenge aladzin, ing dalem pira-pira wetenge aladzin ai mil iha tegese ngebaki sapa aladzin, ai mil iha tegese ngepeki sapa aladzin naron ing neraka, naron ing geni atau ing neraka sama li anu krana satene milu, li anu krana satene milu iku yu awalu bakal bali, iku yu awilu bakal bali apa milu, iku yu awilu bakal bali apa milu ilaiha maring nar. Ketika ayat ini turun, dulu pernah disinggung pada surat Al-Baqarah ayat 220. Ketika ayat ini turun, para wali yang ngopeni anak-anak yatim, yang merawat anak-anak yatim merasa keberatan. Yang dulu itu sudah pernah, yang 220 ayat Baqarah, surat Al-Baqarah. Ketika merasa susah masyakot memisah makanannya gitu kan, memisah makanan, kalau dipisah nanti malah nggak kemakan, mubazir, kebanyakan. Kalau dicampur makanannya nanti takut ayat ini, ya kan, dulu kan seperti itu. Tapi sama Allah kan di situ diterangkan ya boleh-boleh saja karena Allah tuh tahu mana yang niatnya baik, mana yang niatnya buruk. Jadi nggak usah terlalu dianggap serius bahasanya. Yang penting niatnya. Yang penting dalam mencampur makanan itu tidak ada niat jahat, tidak ada niat zalim. Wasayaslawna lan bakal manjing sapa alladzin, lan bakal manjing sapa alladzin bil binai kelawan den mabni akilil fa'il maring fa'il wasayaslawna wal maf'ul lan maf'ul wasayuslawna, jadi bakal den mlebokake. Yudkhuluna atau yudkhuluna tegese bakal den lebokake sapa alladzin sa'iron ing dalam neraka sa'ir, sa'iron ing dalam neraka sa'ir naron tegese neraka syadidatan kang banget murube, syadidatan kang banget murube ya tarikuna bakal ngobong yuhtarokuna bakal den obong sapa aladzin, bakal den obong sapa aladzin fiha ing dalem nar. Yusikum paring wasiat ing sira kabeh, paring wasiat ing sira kabeh, ya amrukum tegese merintah ing sira kabeh. Allah telah mewasiatkan atau telah memerintahkan kepada kalian sapa Allah Gusti Allah fi sya'ni auladikum ing dalem tingkai piro-piro ing dalam tingkai piro-piro anak sira kabeh. Bima kelawan barang yuzkaro kang den tutur apa ma, bima kelawan barang yuzkaro kang wis den tutur apa ma, yuzkaro kang bakal den tutur apa ma. Berwasiat, Allah telah berwasiat terhadap anak-anak kalian. Lidzakari iku kaduwe wong lanang, lidzakari iku kaduwe wong lanang minhum saking aulad mithlu habbi nasibul unsayain, utawi padane bagiane wadon loro, Jadi rumus dalam faraid pembagian waris itu satu laki-laki itu sama dengan 2 perempuan. Jadi satu laki-laki sama dengan 2 perempuan. Itu rumusnya. Tetapi ini khusus untuk yang ini, yang sederajat. Dalam arti tidak semua laki-laki itu pasti dapat 2, perempuan 1. Yang sederajat itu maksudnya anak laki-laki sama anak perempuan, saudara laki-laki sama saudara perempuan. Bukannya semisal ada anak perempuan bintun, anak perempuan, nanti ada lagi ahli waris lain semisal bapak gitu ya. Bapak kan laki-laki, anak
perempuan berarti bapak dua kalinya anaknya, itu bukan seperti itu, bukan. Jadi hanya yang sederajat. Nanti suami berarti bapaknya mayit berarti sama ibunya mayit. Mama kita meninggal, bapak ibu kita itu sederajat. Ya, anak laki-laki kita sama anak perempuan kita sederajat. Terus saudara perempuan kita sama saudara laki-laki kita sederajat. Berarti nanti bagiannya bapak sama bagiannya ibu pasti nanti lebih besar bagiannya bapak 2 kali daripada bagiannya ibu. Ini ada contohnya, idza istama'ata indal menalikane kumpul sapa unsayain mau sertane zakar. Seandainya ada ahli waris, seseorang meninggal, ya ahli warisnya cuman punya 3 anak, 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Misal dia ahli warisnya cuma itu doang. Falahum iku kadhe zakar nisful mali utawi separone harta. Walahuma lan iku kadue unsayain 2 anak perempuan anisfu utawi separo. Jadi sama-sama separo. Jadi posisinya anak laki-laki itu asoba binafseh, 2 anak perempuan itu asoba bil ghair. Berarti kalau 1 laki-laki 2 perempuan, tadi kan rumusnya 1 laki-laki sama dengan 2 perempuan ya. Berarti 1 laki-laki itu berarti sama dengan 2 perempuan. Berarti dia seakan-akan itu 2 kepala. Terus 2 perempuan tetap 2. Berarti kan 4 jadinya 4. Jadinya akhirnya dapat separuh-separuh ya. 1 anak laki-laki dapat separuh, 2 anak perempuan dapat separuh. Cuma kan karena dia 2 harus dibagi lagi kan. Jadi misalnya hartanya 4 miliar, 1 anak laki-laki dapat separuh, berarti berapa? 2 miliar, 2 anak perempuan dapat separuh, 2 miliar. Tapi dibagi lagi, dibagi 2 lagi. Maka rumusnya nanti tetap lidzakari mislu hadil unsayain. Dia dapat separuh karena 2 kepala. Terus seandainya walahum lan iku kadue unsayain, fa in kana mukalamun on iku ma'husrane zakar, sapa wahidatun anak wadon siji, falaha mongko iku kadue bintun wahidah atau wahidah ini. Asulusu tawi sepertiga. Asulusu tawi sepertiga walahulat iku kadue zakar asulusani tawi 2/3. Ya benar. Berarti sama. Seandainya ahli warisnya cuma 2, 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Berarti kita anggap berarti berapa kepala? 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. 2. 3. 1 laki-laki. 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Berarti kan 3 kepala karena 1 laki-laki kan 2 kepala. Oh ya. Berarti kan 3. Berarti nanti asal masalahnya kan 3. Bukan 3, 6 berarti nanti perempuan dapat 1/3, sisanya 2/3 buat anak laki-laki 1 itu. Anak laki-laki itu kuat banget pokoknya. Misal kita punya anak laki-laki, udah saudara-saudara kita jangan berharap dapat warisan. mahjub semua. Wah, mahjub semua, udah laki-laki itu kuat banget. Kalau anaknya laki-laki semua, yang anaknya perempuan semua kayak dia, nih saudaranya bakal dapat. Bakal dapat. Ada teman saya kan pusing, dia anaknya perempuan semua nih. Dia sayang memang hartanya jangan sampai kena orang lain gitu. Ya nggak bisa, tetap aja saya bilang. Ya tetap aja saudaramu harus dapat dong, anakmu perempuan semua. Soalnya kalau udah anak laki-laki udah mahjub semua. Daripada nanti dia punya gitu terus nanti kuburan dia nyesel. Ternyata malah dibaginya nggak sesuai. Nyesel nanti di kuburan. Wa inin farodelan lamun dewean sapa zakar, seandainya warisnya cuma 1 laki-laki, anak laki-laki saja gitu. Cuma 1 doang itu ahli warisnya. Haza moko merkoleh sapa zakar, memperoleh maksudnya merkoleh sapa zakar ala ing sakabehane harta. Wah, kalau dia kan anak laki-laki 1 udah dia menguasai udah kalau cuma ahli warisnya 1. Fa in kuna moko lamun ono sapa aulad aulad tegese pira-pira anak lanang, pira-pira anak aulad tegese pira-pira anak iku nisaan pira-pira wong wadon faqat fokus natene ing dalem sak dhuwure loro.
falahuna mongko iku kadue nisa, aulad nisa maksudnya sulusa ma utawi 2/3 barang. Sulusa ma utawi 2/3 barang taroka kang ninggal sapa mayit ing ma. Taroka kang ninggal sapa mayit ing ma, al mayitu tegese mayit. Wakadalat iku kaya mengkon-mengkon sulusa matarok bukan isnata ini wakadal iku kaya isnata ini al isnatani utawi bintun atau bintun aja lah langsung utawi bintun loro bintun itu anak perempuan 2 gitu utawi bintun loro. Jadi ayatnya kan di sini seandainya anak-anak kamu itu perempuan banyak di atas 2. Tetapi di sini 2 itu termasuk, berarti 2 ke atas. Maka seandainya anak perempuan kita lebih dari 2 atau 2 ke atas, 2 juga sama, maka bagian mereka adalah 2/3 dari harta warisan. Begitu li'anahu krono satemene sulusa matarok 2/3 itu iku lil ukhtaini kadue sedulur loro. Sama saudara-saudara kita seandainya 2 ke atas terus nggak ada anak laki-laki, mereka juga dapat bagian 2/3 seandainya tidak ada anak laki-laki. Bikoli kelawan dewe Allah Ta'ala falahuma sulusani mongko iku kadue ukhtaini as-sulusani utawi 2/3 mimma saking barang taroka kang tinggal sapa mayit ing ma. Fahuma mongko utawi bintani 2 anak perempuan bintani atau isnatani, bintani aja. Bahwa ketahui bintani 2 anak perempuan iku aula luwi utomo. Harusnya dia malah yang lebih berhak untuk mendapatkan 2/3. Wali anal bintal lan krono satemene bintun anak perempuan 1 ikut tastahiku ngehaki sapa bintun, ngehaki aslusa ing 1/3 ma'adzakari setane anak lanang. Tadi seperti contoh tadi 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Maka bintun dapat 1/3 dan ibnun dapat 2/3. Famal unsa moko istihqaq sertane anak wadon. Famal unsa moko utawi istihqaq sertane anak wadon iku aulalui utomo. Foko utawi lafadz foko tadi fokus nata ini kila den ucapake silatun utawi iku silatun tambahan. Foko tawi foko kila den ucapake iku silatun tambahan. Jadi yang mengatakan foko itu tambahan. Alasannya lidaf itawa humis ziyadati nasibi krono nolak, krono kanggo nolak penyongkone atau aweh cipto atau penyonone ya, penyanane tambahane bagian. Krono nolak penyonone tambahane bagian karena untuk menolak anggapan bertambahnya bagian biziyadatil adati kelawan tambahe jumlah atau wilangan kelawan tambahe jumlah 5 krono barang fuhima kang den paham apa ma 5 krono barang fuhima kang den paham apa istihqaqul bintaini ngehakine anak wadon loro aslusene ing 2/3 minja'li sulusi saking sepertiga lil wahidati maring bintun siji ma'adzakari sertane wong lanang. Jadi khawatirnya memberi sangkaan bahwasanya setiap kali nambah anak perempuan jumlahnya 2, 3, 4, 5 itu nanti bagian pastinya semua nanti ikut berlipat juga. Itu tidak seperti itu. Mau anak perempuannya 2, 3, 4, 5 atau 10 kita tetap bagiannya 2/3 dari totalnya. Iya. Seperti kayaknya di hambur-hamburan beliau. Urayan. Terus wa ingkana lamun ono sapa al mauluda tu anak wadon iku wahidatan siji. Seandainya ahli warisnya anak perempuan 1, wa fikir atin birofi. Fakana mau kotai kana ikut tamatun tam. Berarti fa ingkana mau kelapon
tinemu wa ingkana lan lamun tinemu sapa mauludatu wahidatun kang siji, berarti wahidatun. Berarti kalau yang tam kan nggak butuh khabar. Falaha mongko iku kaduwe wahidah, satu anak perempuan, anisu tahu separo. Nah ini kan kadang malah dapat banyak ini perempuan dengan syarat, tapi syaratnya tidak bersama dengan anak laki-laki. Yang di sini kan jelas ada syarat-syaratnya. Anak perempuan bintun dapat setengah dengan alasan apa, dengan syarat pertama nggak ada mulmisil, nggak ada yang sederajat, berarti nggak ada anak laki-laki. Nggak ada ini apa? Satu nggak ada yang menyamai. Berarti satu tunggal. Punya saudara lah. nggak punya saudara perempuan lagi. Satu-satunya anak perempuan dia dapat separuh. Dan wadamul muasib, tidak adanya asobah, yang asobahnya ya ini ibnun, anak laki-lakinya. Soalnya nanti kalau misil dia malah dapatnya tadi 2/3 ya. Iya, yang 2 ke atas. Atau kalau ada muasib, ada asobah, ada anak laki-laki, maka dia dapat sisaannya. Dapat nanti terlalu sisaannya setengahnya dari anak laki-laki nanti. Kalau istrinya banyak gitu tapi nggak nikah secara negara, cuma secara agama doang, itu dapatnya Iya, agama yang dihitung. Tetap dapat. Soalnya warisan juga jarang sih yang diajukan ke agama. Malah nggak ada, jarang. Biasanya pembagian waris biasanya sih kekeluargaan. Cuman sekarang kan orang nggak pengen ribet, langsung bagi rata. Itu yang salah. Tapi kalau sama-sama ridho gitu Nggak boleh, tetap nggak boleh. tetap nggak bisa. Harus dibagi dulu. Dalam arti gini, semisal hartanya banyak sih ya, hartanya banyak. Umpama utangnya udah, wasiatnya sudah, terus untuk mengurus mayit sudah, terus masih ada sisaan. Ya harus dibagi dulu. Adi wasia siapa aja, dirunut, ketemu, terus dibagi. Harus dikasih tahu dulu. Bagian kamu aslinya segini, bagian kamu segini, bagian kamu segini, bagian kamu segini. Dah mau dibagi secara agama atau mau dibagi rata terserah. Yang penting Ini dikasih tahu dulu. Iya. Ada bagian-bagian. Siapa tahu nanti ada orang yang iya ikhlas ridho, tapi setelah dapat dikasih tahu bagiannya lah, wah aku dapatnya banyak, nggak jadi ikhlas gimana? Dan banding. Iya, minta banding. Kan kita ini udah tahu isi hati orang ya. Disengketa. Iya, oke lah, satu ikhlas, benar-benar ikhlas. Yang dua ternyata cuma di mulut doang karena ikut-ikutan atau karena dihasut. Kena provokasi. Iya. Ternyata setelah dikasih tahu, oh aku dapat banyak ya, nggak jadi ya. Harus hitung aja. Kamu dapat sepertiganya doang, dapat berapa? Oh ya udah, ternyata 5 triliun. Buset, ayo baca duit. Jadi boleh dibagi rata asal dihitung dulu dan ahli warisnya dikasih tahu. Habis itu terserah mau dibagi rata, nggak masalah. Wa ingkanat al mauludatu wahidatan, seandainya perempuan satu ya, falaha maka dia dapat anisfu separo. Terus wali abawahi lan iku kaduwe bapak ibu mayit, ini bagi orang tuanya mayit. Ail mayit tegese mayit wa yudalu dan gawe badal minha saking abawahi apa likuli wahidin, ayat likuli wahidin, lafaz likuli wahidin. Terus bagi kedua orang tuanya, bapak ibunya, likuli wahidin nyatane iku kaduwe saben-saben siji minhuma saking abawahi, berarti bapak ibunya masing-masing dari bapak ibu asudusu tahu 1/6. Asudusu itu bagian 1/6. Kita lihat 1/6. Iya, 1/6 ab sama ingkana lamun ono mima saking barang taro kang ninggal sapa mayit ing ma, sepertiga dari harta tirkah, harta warisan. Ingkana lamun ono iku lahu kaduwe mayit apa waladun anak. Iya, syaratnya harus ma'al far'il waris. Kalau mayit punya anak terus ada bapak ibu, maka bapak ibu dapat dua-duanya dapat 1/6. Tapi di sini dirinci lagi untuk bapak, khusus untuk bapak, seandainya
anaknya yang meninggal itu far'ul waris atau anak laki-lakinya atau cucunya, ada anak laki-lakinya, dia dapat 1/6 sesuai ayat ini. Tetapi apabila anaknya ternyata perempuan, berarti si bapak tadi punya cucu perempuan, nggak ada anak laki-lakinya, maka dia di samping mendapatkan 1/6, dia mendapatkan sisa. Seandainya ada sisa, setelah dibagi, wah ada sisa 100 juta ini. Ya. Jatah kakinya. Nah ini diberikan kepada bapak. Tapi kalau ada sisa, nggak mesti ada sisa juga dalam perhitungan. Berarti asobah. Itu mayitnya nggak tertentu laki-laki perempuan, nggak tertentu. Di sini, ya kalau dia ada bapak sama ibu nanti hitungannya ketemu. Al-Zakaru mislu hadzil unsayain. Mama saya meninggal, bapak saya masih ada, ibu saya masih ada. Nanti kalau hitungannya benar nih, hitungnya benar nanti katakan bapak saya dapat 1 juta, ibu saya dapat 1,5 juta. Atau maksudnya mayitnya itu mayit yang perempuan atau Mayitnya laki-laki? misalnya istri Misalnya kita istri. mayit gitu Iya. kan. Nah, dia kaya, Iya, bisa. Bapak ibu tetap tetap. pakai yang ini. Iya sama. Iya, bisa. Suaminya orang itu. Ya kan nanti bahasanya nisbat ya. Nisbatnya istri kita meninggal ke orang tua, berarti kan nisbatnya dia punya bapak sama ibu kan. Bapak, ibu. Iya. Berarti istri kita yang meninggal, kita berarti jadinya apa? Zauj kan, suami. Nanti ada bagiannya sendiri. Dan nanti ada saudara-saudaranya istri kita. Nah itu. Jadi nisbatnya itu ke mayitnya. Terserah yang meninggal itu mau bapak kita atau apa, nanti tergantung kita sebagai apa di situ posisi kita sama si mayit itu. Umpama saudara kita yang laki-laki meninggal, berarti kita posisinya sebagai apa? Saudara kan. Ya kan, kalau bapak kita yang meninggal, kita posisinya anak. Ya gitu, tinggal menyesuaikan saja posisinya. Dia syaratnya harus dapat 1/6, bapak ibu kita syaratnya harus mayitnya punya anak. Kalau anak laki-laki maka semuanya dapat 1/6, tapi nanti khusus untuk bapak kalau anaknya cuma perempuan, nggak ada anak laki-laki, di samping dapat 1/6 dia dapat sisaan. Zakaron atau unsan, zakaron iku lanang anane walad, au unsan atau wong wadon. Wa nuqtatul badal utawi faedah badal iku ifadatun awi faedah anahuma ing satemene abawaihi iku la yastarikane ora sekutonan sapa abawaihi fihi ing dalam sudus, ora sekutonan fihi ing dalam sudus. Jadi biar memberi faedah bahwasanya masing-masing dari keduanya itu dapat 1/6. Bukan 1/6 itu untuk berdua. Paul hikolan dan pada ake bil waladi kelawan anak, sapa waladul ibni cucu, anak lanang, berarti cucu. Sapa waladul ibni cucu, wabil abil lan sekelawan ab apa al jaduja. Jadi seandainya nggak ada anak laki-laki, ternyata adanya cucu laki-laki atau cucu perempuan ya sama, menggantikan posisi ibnun. Kalau abnya nggak ada, kita punya kakek, ya berarti kakek menggantikan ab posisinya. Fa'ilam yakun, nah ini, wa fa'ilam yakun mau kelamun orona iku lahu kadue mayit sapa waladun anak, seandainya mayit itu tidak punya anak, wa warisahu moko maris ing mayit, sapa abawahu bapak ibu mayit, fakot halih blokone au ma'azojin atau sertane bojo lanang. Fali umihi moko iku kadue ibu mayit bidomil hamzati umihi wa kasriya lan kasre hamzah fali imihi firoron krono lumayu minal intikoli saking alih ila kasrotin maring kasroh lisikoli krono abote intikol fil maudhi'aini ing dalem bangunan loro. Asulusu tawi bagian 1/3 atau 1/3. Sulusul mali tegese 1/3 harta. Jadi seandainya posisinya si mayit dia cuman ahli warisnya cuman bapak ibu dan si suaminya. Tadi istri kita meninggal ya, Bang. Istri kita meninggal, ahli warisnya kita sebagai suami dan bapak ibunya istri kita, karena nggak punya anak kan, nggak punya keturunan, maka bapak dapat asobah binafseh,
karena dia nggak punya anak. Syaratnya bapak kan harus ma'al fadil waris. Kalau dia nggak punya cucu, kan anaknya nggak punya anak, gitu, maka dia dapatnya jadinya asobah binafsih, kayak anak laki-laki itu. Ya. Dapatnya asobah. Terus untuk ibunya dia dapatnya sepertiga, bukan 1/6 lagi. Ya seperti mengganti anak perempuan. Ya, dapatnya sepertiga. Tapi nanti ada kasus beda lagi. Ada kasus istilahnya itu di sini ada satu bab sendiri, namanya bab Umaroin Horowain. Jadi kasusnya itu ada kasus Umaroin Horowain. Jadi ini istihadnya sahabat Umar. Jadi ada kasus tertentu, si mayit itu, semisal istri kita meninggal, ahli warisnya cuma 3, zauj, dan ab. Kita, suami, ibu, dan bapaknya istri kita. Itu khusus untuk kasus ini. Ibu itu dapatnya bukannya sepertiga, tapi sepertiga sisa. Sepertiga sisanya, kalau ada sisa, kalau enggak berarti nggak dapat. Ya, jadi ini, misal kalau kita tulis secara rumus asli, abun, umun, zauj dapat berapa tadi? Seperempat ya, zauj. Ya, ada gambaran di ayat ini. Zauj dapat setengah ya, karena dia nggak ada. Zauj kan dapat setengah, berarti kan anggap ini kan tadi kan az-zakaru mislu hadil unsayain. Berarti ini dua gambarannya ya. Ini satu kepala, dua, berarti dua, berarti tiga. Berarti anggap aja, kita anggap hartanya 6 miliar. Kalau kita sesuai rumus sepertiga ya, nggak ketemu nanti jadinya. 6 setengahnya 6 berarti berapa? 3 ya. Zauj dapat 3 miliar. Abun, mama asobah. Seandainya ini yang salah, itu yang salah. Umum dapat sepertiga berarti berapa? Sepertiganya 6. Sepertiganya 6, 2. Ya. Bapak sisanya dapat 1. Masa ibu lebih gede? Ya sesuai kan? Kalau sesuai hitungan ini kan sepertiga, rumus Al-Quran, dan zauj dapat setengah. Dari 6 miliar dapatnya 3. Ibu dapat sepertiga nih kalau sesuai rumus, dapat 2. Bapak dapat 1. Masa ibu kita lebih besar daripada bapak kita? Akhirnya di istihad sama Sayyidina Umar, istilahnya Umaroin. Ini kasus emang istihad, maka jadinya zauj, abun, ini tetap setengah. Balik. Ini jadinya tadi berapa? Sepertiga sisa. Bahasanya bak itu bakiyah, sepertiga sisa. Jadi ketemunya setengahnya 6. 6 setengahnya berarti berapa? Tadi 3 ya? 3. Sisanya 3 berapa? Jadi sepertiganya sisa itu sepertiganya setelah diambil suami. Ya. 3 kan? Jadi 6. Tadi kan hartanya 6 miliar. Sepertiganya sisaan berarti berapa? Karena sudah diambil 3. Sepertiganya 3 berapa? Sepertiganya 3 1 kan? 1. 3 sama 1 berapa? 4. Sisanya berapa? Karena ini dapat asobah 2. Lah ini yang benar. Balik. Iya kan? Jadi bapak zauj tetap setengah ya, dapat 3. Sepertiga sisa dapat 1. Bapak kita atau bapaknya istri sisanya dapat 2. Akhirnya kan benar kan? Lidzakari hadul mislu hadil unsayain. 2, 1. Nah, kalau sesuai sepertiga ini, ibu kita lebih besar, ibunya istri kita lebih besar daripada bapaknya. Makanya sama Sayyidina Umar
namanya di sini masalah umaroin. Ini khusus yang ini aja kasus ini, atau dibalik kita yang meninggal. Berarti zaujah, abun. Ini juga sama, sepertiga sisa. Namanya bak itu sisa, sepertiga sisa setelah diambil zaujah dulu. Itu sama. Ya, khusus untuk kalau seandainya kasusnya seperti ini. Ini di sini ada. Asulusu tahu sepertelu bagi ibunya, sulusul mali tegese sepertiga harta. Itu kalau kasusnya tidak seperti ini, kasusnya ada ahli waris yang lain, ya ibu tetap mengambil sepertiga, ibunya istri kita. Auma atau sepertelune barang, nah ini yabko kang keri opoma ba'da zauji ing dalam sakwise bojo lanang. Wal baki utawi sisanya lagi, bahasanya utawi barang kang keri iku lil abi kaduwe bapak. Ini contoh yang pertama tadi. Jadi seandainya ahli warisnya cuma istri kita meninggal, ahli warisnya cuma kita, suami, terus ibu bapaknya istri, maka ibu mertua kita bahasanya, ibunya si istri dapatnya sepertiga sisa. Ini yang auma yabko. Sepertiganya itu sepertiga sisa, bukan sepertiga dari seluruh harta. Ya itu sepertiga sisa itu setelah diambil setengah ya, setelah diambil setengah ya, baru itu disebut sisa lah ya. Sisa, sepertiga sisa setelah diambil zauj atau zaujah. Sepertiganya Apa ya? setelah diambil sepertiganya buat saus gitu kan. Setengah yang Zauj kan dapat setengah. Oh, zauj atau zaujah itu dapatnya Iya. setengah itu kan. Sepertiganya itu setelah diambil setengah itu. Iya, sepertiga setelah diambil bagiannya si zauj ataupun zaujah. Ya. Ini khusus yang tidak punya anak. Ya. Mungkin lebih paham sih ini sih. Harus belajar dari awal. Ini lengkap banget ini. Padahal di sini cuma 2 ayat loh. Jadinya satu mata pelajaran. dapat maksudnya Baru itu. Tapi kudu sing telaten hitung-hitungan sih. Sepertiga, seperdua. pecah apa ya? Jadi- Aljabar. Yang paling ribet kan yang itu, yang anak kandung itu banyak banget hitungannya. Anak yang dikandung itu Masih dalam kandungan. Iya. Terus mama ahli warisnya tidak diketahui. Nang di iki. Tapi anak Iya, nggak ada kabarnya mati apa. Lah itu harus dihitung juga. Dihitung secara kira-kira gitu kan, secara anggapan. Lebih ribet lagi gitu. Paling ribet lagi ada masalah sudah dihitung nih ahli warisnya. Tapi ternyata habis itu ahli waris yang dapat warisan mati lagi. Ternyata mati gitu. Iya, mati lagi lah. Betul, Itu ulang. ribet lagi. Itu harta yang bagiannya dia harus dibagi lagi kan. Iya. Makanya jarang bocah orang itu mau belajar ini, ribet. Nah, di kasus-kasus yang nyata juga kan Iya. kita juga, misalnya kita nih ada saudara kita, misal kasus saudara saya lah kasus gitu kan, suaminya meninggal, dia ada istri, ada anak laki-laki, ada anak perempuan gitu kan. Sekarang posisinya gitu kan, dia punya anak perempuan itu masih sekolah lah bahasanya. Ya bahasanya tinggalan bapaknya itu gosok nyekolahin anaknya itu, karena kata si ibunya kan, lah saya dapat duit dari mana kalau nggak buat nyekolahin dia gitu. Ya, saya bisa lah usaha sekedar buat makan masa hari-hari bisa, tapi untuk nyekolahin buat saya itu kan ya dari duit bapaknya ini gitu. Jadi ya tidak dibagi waris gitu. Bahasanya tidak dibagi waris artinya anak laki-lakinya dia itu udah gede, udah punya kerjaan, udah punya mandiri lah istilahnya, udah mandiri, udah punya anak dan istri juga. Akhirnya ya udah jalan aja gitu, langsam aja gitu. Artinya nggak ada pemikiran ini hartanya bapak mana nih nggak dibagi nih, nggak ada. Ada. Yang ditakutkan itu apa ya? Kelihatan kan Farid sepele ya Pak ya? Sepele. Tapi kan nanti ngaruh di ini ya, karena kan kita makan ya. Iya, Makan kan jadi daging. Nanti justru keturunan kita itu jadi nggak berkah gitu loh. Jadi
Ya karena jadi dagingnya kan sama kayak makan harta haram kan ya. Tapi orang kan nggak ngeh ya. Wah ini mah sepele lah gitu, yang penting bagi rata. Padahal kan ya sama aja posisinya kayak dia makan harta zolim gitu, harta curian atau apa kan sama gitu kan statusnya. Tapi kan orang-orang nggak ngeh. Harta yang bukan haknya itu. Iya. Tapi berikut istilah tadi kita sudah membagi nih dalam artian hitung-hitungannya. Misalnya kayak tadi nih kasusnya saudaranya Pak Haji. Nah, dari pihak keluarga sana ini jatahnya berarti otomatis saudara-saudara masih tetap jatah kan, ada jatahnya. Tergantung punya anak laki-laki nggak. Kalau punya Kalau anak enggak laki-laki kan, tetap iya. tertutup mahjub. Berarti berarti khusus untuk anak-anaknya doang kan. Jadi lebih amannya kita harus wasiat dulu lah intinya ya. Untuk nyari amannya wasiat ke istri kita. Pokoknya kalau nanti meninggal diwasiat dulu nih. Pokoknya wajib harta semisal kita banyak lah hartanya. Pokoknya harus dibagi sesuai agama dulu. Jadi carilah orang yang ahli faraid lah, terserah di mana gitu kan. Wasiat dulu ke istri kita. Terus kalau nanti bagiannya sudah ketemu, mau dibagi rata nggak apa-apa. Harus kita kasih pengertian dulu ke para ahli waris kita. Takutnya kita paham tapi istri kita nggak paham, kita meninggal dadakan, ternyata nggak dibagi sesuai hukum Allah, kan kita di kuburan yang meronta-ronta. Ada yang kasus begitu di kampung itu. Suaminya meninggal, terus manggil kiai, suruh ngitungin faraidnya. Begitu dihitung istrinya nggak terima. Iya, itu salah. Anaknya banyak, maksudnya anaknya laki-laki, ada anak laki-laki, ada anak perempuan gitu kan. Artinya kan begitu kalau suaminya meninggal kan si istri kan kalau ada anak laki-laki, ada anak perempuan kan cuma kebagian sepertiga kan. Kalau seperenam. seperlapan, sedikit banget ya. Malah seperlapan. Kan? Ya makanya itu jadi dia kayaknya nggak terima. Bagian gua sedikit temennya. Satu lagi, jadi sebelum dibagi, karena adat Indonesia itu tidak kayak orang Arab gitu kan. Untuk Indonesia beda sendiri nih. Kalau orang Arab dulu kan namanya harta itu memang mutlak milik suami ya Pak. Kalau di Indonesia kan enggak. Ada yang harta bawaan dari bunuh gini. Harta asli punya istri, si suami cuma mengelola. Ada yang 50-50 bareng-bareng. Lah nanti sebelum dibagi harus dipisahkan dulu. Kalau enggak nanti istri kita protes. Kita mama bondo cuman enggak. Lah enggak keluar-keluar tok bagi harta apa. Suami saya nikah dulu enggak punya harta. Itu semua harta saya semua, setelah dibagi malah buat anak-anak saya semua saya cuma dapat 1/8. Ya rugi. Lah ini harta saya semua ini. Jadi kalau gonok gini dipisah dulu, seandainya bisa dipisah. Kalau seandainya nggak dipisah, tinggal minta keikhlasannya. Kalau nggak misal 50 nggak diketahui lah, istilahnya suami dulu berapa, istri modal berapa, sama sekali nggak bisa, yaudah kita minta ke istrinya si mayit, minta keikhlasannya gitu, mau dianggap hartanya si suami semua atau enggak. Kalau sudah diketahui istrinya dulu punya sawah 2 hektar atau berapa, itu yang 2 hektar itu punya saya ya, berarti itu dipisah, jangan ikut dibagi kan, itu punya si istrinya. Jangan mentang-mentang dibagi semua. Tetangga saya dulu gitu, bapak saya dulu bagi, nggak ngeh gitu ya, ternyata riwayat nggak nanya dulu ya, nggak langsung dihitung semua hartanya, pas dibagi istrinya protes. Ternyata dulu sejarahnya hartanya si istrinya lebih banyak daripada harta si suami yang meninggal. Nggak terima istrinya. Dipisah-pisahin dulu akhirnya, dipisah-pisah dulu, yang mana punya suami lah itu yang dibagi. Tapi kalau harta sudah diatasnamakan, misalkan kita ke anak ini atas nama istri gitu, maksudnya ya udah dihibahkan gitu, ya, berarti nggak dibagi kan? Nggak dibagi. Yang namanya tirkah kan kalau yang masih punya haknya si mayit. Iya. Berarti sebelum mayit udah ini buat kamu nih, buat kamu biar aman gitu bisa. Iya. Bisa. Biar aman begitu. Soalnya Sekarang begitu banyak kan begitu. kalau hibah kan nggak ada rumus sepertiga Iya, terserah kita. Terserah yang ngasih. Iya, mau anak pertama dapat lebih banyak. Ya misalkan pokoknya ini ntar ini buat kamu nih berdua ya, buat ini bertiga
Ya banyak sekarang ya rata-rata orang yang punya harta banyak udah dibagi dulu. Anaknya ada 6 udah pokoknya kayak tanah kayak bagi 6 duit kayak. Mungkin Bagi dari 6 itu sih wis, ya boleh siji bagi dewek. ngitungnya mumet jadi berapa tadi kisruh kayak Iya. mending Makanya kita harus beri pengertian dulu. Seandainya kita belum sempat bagi-bagi gitu kan, kita minum wasiat kita umur nggak tahu sih ya, pokoknya wasiat yang penting bagi dulu sesuai sesuai rumus. Nanti kalau mau bagi rata nggak apa-apa. Yang penting takutnya nggak keburu wasiat, kita keburu dipanggil. hormati dulu. Iya, soalnya yang susah kan kita juga nanti di kuburan. Kalau nggak keburu wasiat ya tetap bagi lah. Fa in kana lahu ikhwah fali umis sudus wallahu a'lam bissawab. Seru gitu tapi ikut juga anak lanang berarti nyong. Iya. Kalau pengen Aman. saudara kita